Hanya dalam hitungan hari loh, Timur Tengah itu langsung terjun ke dalam krisis besar. Satu serangan aja, malah memicu reaksi berantai yang sekarang narik kekuatan-kekuatan global ke dalam konflik yang jujur aja makin berbahaya. Oke, coba kita bedah bareng-bareng ya. Cuma dalam 4 hari loh, satu serangan yang tadinya tertarget, tiba-tiba meledak jadi konflik di banyak front. Gila kan? Sekarang semua pihak saling serang, dan api perang ini, wah, nyebarnya cepet banget. Nah, pertanyaannya kan, apa sih yang bikin semua ini meledak? Apa pemicunya? Ternyata, semuanya berawal dari satu kejadian yang benar-benar besar. Oke, sebelum lanjut, biar kita semua paham seberapa besar dampaknya, kita harus ngerti dulu posisi ini. Pemimpin tertinggi di Iran itu bukan sekedar presiden atau kepala negara biasa ya. Dia itu ibaratnya pusat gravitasinya Iran, baik secara politik maupun spiritual. Apapun keputusannya, itu final, absolut, nggak bisa diganggu-gugat. Nah, ini dia pemicunya. Percikan apinya. Sebuah operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel yang berhasil menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Ini langkah yang, belum pernah terjadi sebelumnya. Dan konsekuensinya, langsung mengguncang seluruh dunia detik itu juga. Terus gimana dari sisi Amerika? Nah, menurut Presiden Trump, operasi ini dianggap sukses besar. Nggak cuma Khamenei, mereka bahkan mengklaim 47 pemimpin lainnya juga tewas. Ini nunjukin kalau target operasinya ternyata jauh lebih luas dari yang kita kira semula loh. Iya, tentu aja Iran nggak mungkin tinggal diam. Dan respons mereka cepat, mematikan, dan dilancarkan ke berbagai arah sekaligus. Lihat deh cakupan serangannya. Ini nunjukin kalau Iran itu nggak cuma balas dendam di satu titik aja. Nggak. Mereka menyerang kapal induk Amerika di laut, terus mereka ganggu jalur perdagangan dunia di Selat Hormuz, dan bahkan mereka sampai menyerang pangkalan militer Eropa di Siprus. Ini pesan yang jelas banget kan? Pesannya, perang ini nggak akan cuma di satu tempat. Dan ancaman mereka pun nggak main-main. Garda revolusi Iran itu ngomongnya to the point. Mereka bilang, kawasan ini bakal jadi kuburan buat para penyerang. Mereka benar-benar janji bakal ngasih perlawanan habis-habisan. Melihat agresi Iran yang kayak gini, negara-negara lain jelas nggak tinggal diam. Mereka mulai bergerak, dan yang terjadi adalah terbentuknya sebuah front persatuan yang kuat. Reaksinya cepat banget loh. Dan ini penting. Ini bukan lagi cuma urusan Amerika Serikat. Negara-negara besar di Eropa dan negara-negara teluk sekarang ikut terseret masuk. Mereka membentuk koalisi besar siap buat bertindak. Lihat deh, sekarang ada dua kelompok utama yang bersatu. Di satu sisi ada kekuatan Eropa, Prancis, Jerman, Inggris. Mereka bilang siap melakukan tindakan defensif. Di sisi lain ada negara-negara Teluk dan Arab, tetangganya Iran, kayak Arab Saudi, UAE, dan lain-lain. Mereka juga bilang bakal melakukan apapun buat jaga keamanan. Ini nunjukin betapa terisolasinya posisi Iran sekarang kan? Tapi, ya namanya juga perang, saat situasi makin panas, muncullah yang namanya kabut perang. Kebingungan, salah tembak, misinformasi, semua ini bisa punya konsekuensi yang tragis banget. Coba bayangin deh, langit penuh sama rudal dan drone. Keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Nah, dalam kekacauan kayak gini, kesalahan fatal bisa banget terjadi. Bahkan, di antara teman sendiri, sesama sekutu. 3. Apa ya maksud angka ini? Ternyata itu jumlah jet tempur F-15 Amerika yang salah tembak. Dan yang nembak, sekutunya sendiri, Kuwait. Salah tembak. Untungnya banget ke-6 awaknya selamat. Tapi insiden ini nunjukin banget kan betapa kacaunya situasi di lapangan. Kekacauan itu nggak cuma di medan perang fisik loh, tapi juga di perang informasi. Sempat ada kabar heboh kalau mantan Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad, tewas. Ternyata ajudannya bilang dia masih hidup, cuma luka-luka aja karena kediamannya kena serangan. Nah, ini bukti nyata betapa susahnya dapat info yang benar di tengah-tengah konflik kayak gini. Oke, di tengah semua kekacauan di luar ini, pertanyaan paling besarnya justru datang dari dalam Iran sendiri. Siapa yang pegang kendali sekarang? Nah, ini poin yang krusial banget. Iran itu nggak cuma lagi perang melawan musuh dari luar, tapi di saat yang sama, mereka juga menghadapi kekosongan kekuasaan yang luar biasa di dalam negeri. Mereka harus cepat-cepat stabilin kepemimpinan sambil nangkis serangan dari mana-mana. Kebayangkan tekanannya? Jadi buat ngatasin ini, Iran langsung gerak cepat. Mereka membentuk semacam dewan sementara. Isinya 3 orang, dipimpin oleh ulama senior, Ayatollah Ali Reza Arafi, terus ada juga Presiden Masoud Pezeshkian, dan Kepala Kehakiman. Dewan inilah yang bakal pegang kendali untuk sementara waktu. Tapi ingat ya, ini cuma sementara, sampai nanti ada pemimpin tertinggi yang baru. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang jujur aja bikin merinding.
Dengan begitu banyak negara yang terlibat, serangan balasan yang terus-terusan nambah, dan kondisi politik di Teheran yang nggak pasti, nggak ada yang tahu perang ini mau berakhir di mana. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah perang ini akan meluas. Bukan. Pertanyaannya adalah seberapa jauh lagi perang ini akan meluas dan kapan semua ini akan berakhir.